So let's talk. Oke, jadi hari ini aku punya temen ngobrol yang pastinya seru banget. Dan kalian udah tahu aku selalu ngebawa temen-temen ngobrol aku yang pastinya kece badai. Tepuk tangan dong kita semua. Ada 1000 penonton bayaran di belakang layar ini guys. Pastinya kece-kece, kalian nanti juga bisa follow tim-tim dari Dekade Talks. Ntar kita bakalan tag juga di Instagram Dekade Talks. Oke, sekarang aku mau kenalan nih guys sama temen ngobrol aku. Siapa nih? Halo. Halo Kak Hadis. Halo. Siapa ya? Ini teman ngobrol aku. Boleh kenalin nggak dirinya siapa? Oke, kenalin, nama saya Paru Raji. Kali ini saya diundang sebagai teman ngobrol dari Kak Hadis. Alhamdulillah sih dibilang teman kece dong. Ya, kece dong. Sebenarnya hostnya sendiri yang kece. Jadi saya Paru Raji, sehari-hari berkuliah di UMKT, satu keperawatan, dan saya juga ini dia. Hai Sahabat Hati. Jadi saya dari Sahabat Hati. Keren banget ya, sampai udah ada bikin baju gitu. Udah Iya. berapa lama sih Raji ini komunitasnya? Udah jalan 3 tahun. Dan bajunya ini juga buatan teman-teman tuli dari Inbis Bontang, Permata Bontang. Jadi dari SLB Permata Bunda, Inbis namanya, Inbis Inkubator. Mereka sendiri yang sablon? Iya, mereka sendiri yang sablon, kaosnya dari mereka. Pokoknya kita sudah jadi. Dari WFA yang tahun 2019, yang bajunya Active Participation, sampai yang Tosca ini juga buatan mereka. Ih, keren banget sih sumpah. Kita Sudah ada spoilernya ya tentang Sahat itu apa ya? Oh iya, kita kan sahabat hati itu apa ya gitu kan. Mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu. Mungkin bisa Raji jelasin kali ya, sahabat hati itu sebenarnya apa sih gitu. Iya, siap Kak Hadis. Jadi Sahabat Hati itu teman-teman semua ya, teman-teman Dekade Talks. Aku mau sapa-sapa dulu. Iya, Halo. sapa-sapa dulu dong. Ya, boleh, penonton dari Dekade Talks, terima kasih telah mengundang saya di sini juga, mengundang Sahabat Hati bergabung pada hari ini. Jadi Sahabat Hati itu adalah sebenarnya awalnya juga kumpulan daripada relawan-relawan. Jadi di tahun 2018 itu ada Walk for Autism. Rata-rata itu kan perwakilan dari berbagai komunitas dan juga relawan-relawan individu. Jadi hampir dari semua yang seksi acara, yang seksi saya itu kayak sudah selesai acaranya, tapi gimana sih kalau kita acara kerelawanan tuh pasti ada ngumpul-ngumpulnya, masih ketemu gitu-gitu. Nah, sebelumnya ada ruang bermain namanya, itu untuk adik-adik cancer, survivor cancer di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani, di ruang Melati itu sebelumnya dipegang oleh Pelita Bunda. Nah, namun karena kami ngumpul, terus ada jalannya dari pembina kami, dari Bunda Parah, itu untuk daripada ngumpul, terus semuanya juga sama-sama suka anak-anak. Karena di Walk for Autism itu kan acaranya untuk anak berkebutuhan khusus, berkemampuan khusus kalau Raji nyebutnya. Karena setiap orang itu punya kemampuan tersendiri. Benar. Karena kita juga melihat dari sudut pandang kan ya, jadi kalau kosakata itu bisa kita ganti dan kalau misalnya lebih baik kenapa nggak pakai yang itu. Jadi kalau saya nyebutnya anak berkemampuan khusus. Nah, balik lagi. Jadi kami itu sama-sama seminggu 2 kali, seminggu 1 kali sebisanya kami untuk ke ruang bermain. Sampai kami juga dipercaya untuk menjadi koordinatornya. Jadi ada relawan-relawan dari lain, dari misalnya Hima-Hima gitu, dari Unmul gitu, teman-teman komunitas lain bisa lewat kami. Jadi fokus utamanya itu ruang bermain untuk adik-adik survivor cancer dan juga anak-anak berkemampuan khusus. Banyak pokoknya program-programnya. Banyak banget ya. Sahabat Hati lebih ke bisa kita bilang komunitas yang rela ya. Iya. Rela berkorban untuk jiwa manusia. Makanya akhirnya, nah kalau boleh tahu nggak Raji, visi misi awalnya dari Sahabat Hati ini apa sih? Iya, karena awalnya itu sebenarnya kami kan berawal dari yang pertemanan, satu frekuensi yang sama. Jadi visi dan misinya, secara besarnya visinya ya. Kalau misinya itu ada per itemnya. Jadi kalau visinya itu berbagi senyuman untuk mereka. Aku baca ya Kak. Nggak apa-apa, boleh banget dibaca. Nah, jadi Sahabat Hati ini berbagi sepenuh hati demi menjaga senyum mereka yang sangat berarti dalam masyarakat inklusi. Kenapa masyarakat inklusi? Jadi masyarakat inklusi itu kan masyarakat disability, adik-adik kita yang spesial gitu-gitu. Nah, itu fokus utama dari Sahabat Hati seperti itu. Jadi terlihat dari program-programnya, teman-teman semua bisa lihat aja di Instagramnya juga. Alhamdulillah karena pandemi jadi mulai nge-upload, nge-post. Sebenarnya boleh disebutin kali Raji apa Instagram Sahabat Hati? Di @haisahabat_hati, ada dotnya. @haisahabat_hati. Jadi di situ banyak sih dokumentasi kegiatan kami. Jadi
yaitu untuk masyarakat inklusi, disability, buat adik-adik kita yang spesial, dan juga beberapa belakangan ini fokus kami juga mulai ke lansia dan kelompok rentan gitu. Oh, banyak ya, maksudnya lebih ke menyeluruh lah akhirnya sekarang, karena Menyeluruh. ya itu tadi jiwa kita adalah relawan, Relawan. bukan cuma untuk anak yang mungkin maksud kita, mereka juga butuh kita, tapi banyak lagi mungkin lansia dan segala macam juga membutuhkan jasa kita. Iya. Karena susah ya untuk menjadi relawan, gak sih Ji? Bener gak sih? Susah gampang. Nah kalau boleh tahu anggota Sahabat Hati sendiri sampai detik ini udah berapa? Jadi anggota Sahabat Hati sendiri kurang lebih ada 60-an orang lebih. Wow. Jadi dari skuadron dan juga Sahabat Hatinya itu sendiri. Jadi kami ada tim-tim tersendiri sih. Apa aja tuh kalau boleh tahu Raji di dalamnya situ? Jadi sebenarnya ini baru struktural baru sih Kak. Iya, Jadi karena kami tuh komunitas yang memang benar-benar disatukan frekuensinya. Jadi sebenarnya nggak ada struktural di situ. Iya. Sebenarnya hanya formalitas, kami sendiri satu sama lain hanya menjadi koordinator atau project director. Aduh, bahasa Inggrisnya ketularan ke hadisnya. Jadi patah-patah ya? Pokoknya kami jadi PD-nya, jadi ketua panitia lah ya Iya, kalau iya. Indonesianya. Jadi itu masing-masing dari kami dapat kebagian, tapi sekarang ada strukturalnya sih biar mempermudah. Jadi ada tim-tim dokumentasi, ada donasi dan bisnis, karena tetap biar mutar dan lain-lain. Terus humasnya ada juga, sekretaris, bendahara, ketua yang inti itu ada semua. Jadi hampir sama kayak komunitas lainnya. Mungkin supaya lebih ada tanggung jawabnya kayak Iya, biar ada tanggung jawab. Iya, benar. karena kan kalau mungkin gak ada tanggung jawab, mungkin kadang teman-teman tuh suka lupa gitu. Iya. Karena kesibukan juga. Karena Kalau misalnya kesibukan. mungkin ada tanggung jawabnya gitu, jadi dia aku ketika ke komunitas ini nih memang bener-bener harus, ya namanya relawan sebenarnya kan dari hati ya. Iya. Maksudnya kita nggak bisa maksa untuk orang jadi seperti yang kalian mau, tapi itu kan semua bener gak sih Ji, kayak kita tuh ya jadi relawan bener-bener tulus, bukan karena paksaan gak sih Ji? Bener. Ya mungkin karena itu jadinya untuk beberapa belakangan ini kami belum ada yang namanya struktural kayak gitu. Jadi Iya. bentuknya hanya koordinator pada saat program ini, koordinatornya siapa, PD-nya siapa. Tapi barusan dibuat struktural, pandemi. Jadi, Iya paham. jadi ada 2 program sih yang terjalan offline kemarin dan Kak Hadi juga gabung teman-teman. Itu Hari Kanker sama Nasiku Nasimu, ya itu sama beberapa kunjungan ruang bermain itu kami masih masuk sampai Januari, itu kami masih bolak-balik. Masih sempet ya? Masih sempat sebelum yang di Depok Iya, itu. Wow, memang COVID ini sangat mempengaruhi ya. Iya. Sangat mempengaruhi banget. Nah, selama ini Sahabat Hati itu bergeraknya di bidang apa? Kegiatannya apa aja gitu? Iya. Kegiatannya nih ya, kegiatannya kami itu ada rutinitasnya itu yang ke ruang bermain. Itu ruang bermain itu bisa saya jelaskan ringkasnya mungkin, atau saya kasih bayangan buat teman-teman semua. Jadi kalau di ruang bermain itu kita sama-sama hadir, biasanya terjadwal dan dibagi sih orangnya, karena biasanya takut ke ruangannya penuh dan lain. Pokoknya sudah memiliki standar operasional sendiri. Karena kami yang koordinir, dan di Sahabat Hati itu juga SDM-nya lumayan ya, macam-macam. Ada yang kuliah di Malaysia, ada yang di Bandung, ada yang perawat, ada yang fashion designer, pokoknya macam-macam walaupun mahasiswa. Dan pembina kami juga yang luar biasa kan, Papa Rudi dan Bunda. Jadi kami setiap rutinitasnya itu datang ke ruang bermain di ruang Melati. Itu sama-sama mengajak bersama adik-adik bermain. Jadi gitu, bermain bersama, menggambar, menulis, pokoknya karena namanya terapi bermain. Jadi itu harapannya mengurangi rasa kalau di rumah sakit tuh bahasanya tuh hospitalisasi atau gimana ya, rasa takut, rasa bahwa itu tuh dia lagi di rumah sakit itu hilang karena kita sama-sama ngajak adik-adiknya bermain. Dan itu juga banyak dampaknya terhadap anak itu tersendiri, dari sisi Psikisnya. hormonnya, psikis, hormon endorfin keluar. Dan itu juga salah satu bentuk cara lain kalau di keperawatan, di kedokteran itu komplementer yang buat penyembuh walaupun tanpa obat gitu kan. Itu salah satunya. Dan juga yang pasti kami wanti-wanti, Bunda saya wanti-wanti, kalau ke ruang bermain, kalau teman-teman semua nanti mau gabung sama kami, kalau ke ruang bermain sama adik-adik cancer, jangan dibawa drama-dramanya, jangan dibawa buat ini
adiknya kasihan gitu-gitu, jangan Iya, dibawa iya. air Iya, matanya iya, dulu iya. karena kita ke sana memang satu mau bermain Iya. dan tidak menambah duka. Nanya-nanya ke orang tua pun juga kita harus punya cara tersendiri. Bener. Kalau bisa nggak perlu ditanya, cukup kita tahu gitu aja. Atau keluarganya sendiri yang cerita. Bener. Maksudnya jadi Kak Hadis mau sharing nih. Awal banget kan maksudnya, hai guys, aku juga anak sahabat hati. Tepuk tangan dulu dong. Seru banget, bener-bener seru banget. Jiwa relawanku tuh langsung terpacu banget ketika aku join di Sahabat Hati. Dan bener-bener ya teman-teman di dalamnya tuh udah kayak keluarga banget. Aku bukan drama tapi bener-bener kayak awalnya nggak kenal terus tiba-tiba kami mungkin satu frekuensi kayak Raji bilang. Dan pertama kali ke Hadis ke rumah sakit dan ikut kontribusi di sana, sumpah ya Ji, aku nangis tapi aku keluar. Karena ingat banget Mantap tuh. pesan dari Bunda Itu tips kan. ya, itu Iya, tips. karena nggak bisa bener-bener kayak ya Allah, aku tuh mungkin karena aku merasa aku kayak kurang bersyukur gitu loh Ji. Sedangkan mereka nggak kenapa-kenapa gitu, tapi mereka nggak pernah ya ngeluh. Mungkin kayak kadang mungkin kalau misal kemo kan mereka sakit kayak gitu-gitu kan Nyeri, Ji. Jadi akhirnya kayak aku ngelihat datang terus ngeliat orang tuanya yang kayak senyum bahagia tuh, mentalku rasanya kayak aku nggak bisa ngeliat kayak gini-gini. Jadi aku keluar baru didatengin sama Taul. Ingat banget itu aku awal-awal, Kadis kenapa aku nggak bisa aku nggak mau di dalam, kalau aku di dalam aku nangis, aku bilang gitu. Jadi aku kelarin dulu nangisku, nanti aku masuk, aku bilang gitu. Jadi aku beneran keluar dan aku nangis bener-bener yang kayak gitu. Karena sedih banget sih ngelihat. Bukan sedih sih, maksudnya kayak mereka bisa survive gitu loh Ji, itu keren banget sih. Lebih ke kagum ya. Iya, kayak aduh aku mungkin kalau di posisi mereka ataupun di posisi orang tuanya nggak bisa sekuat itu. Tapi kalian keren sih, maksudnya sampai ya mungkin kalian juga kayak aku kali ya beberapa kali. Ya, ada nggak sih Ji yang kayak gitu? Ada sih, ada beberapa teman-teman yang kalau ngelihat, kadang kan adik-adik teman-teman semua Dekade Talk ada yang terpasang alat gitu-gitu. Kalau sebenarnya saya juga walaupun saya ngasih tahu buat tegar dan lain-lain, saya ngejalanin fase yang sama kayak Kak Hadis laluin. Waktu aku pertama kali banget itu anaknya dengan cuci darah tuh dengan gangguan ginjal gitu. Jadi ada alat yang box nyangkut dari tubuhnya, baru boxnya itu isinya darah dan kemana-mana sampai ke ruang bermain masih bisa kan dia. Itu yang buat saya terenyuh gitu-gitu. Benar sih, bersyukur. Iya, ya maksudnya tuh kayak ternyata sama ini kita tuh kurang bersyukur aja sih. Maksudnya ada aja kurangnya kayak gitu kan Ji. Terus selain di ruang bermain nih Ji, ada kegiatan apa lagi nih yang dilakukan Sahabat Hati? Oke, kegiatannya itu kan kegiatan rutin nih teman-teman semua. Jadi kalau kegiatan besarnya tuh hampir per bulan, hampir ada 11 acara besar. Kurang lebih gitu. Jadi ada dari Hari Anak, dari Januari deh ya. Iya, oke. Dari Januari baru ke Februari awal, Januari akhir itu sudah persiapan Hari Cancer, World Cancer Kid Day, Hari Kanker Anak Sedunia, baru World for Autism, April. Ada lagi Nasiku Nasimu itu buat sahur dan alhamdulillah tetap terjalani nih. Iya. Boleh cerita dikit nggak? Boleh banget. Nasiku Nasimu ini tetap terjalani karena sebenarnya ada banyak kontroversi juga kenapa kami tetap keluar waktu Nasiku Nasimu itu hari ke-27 Terakhir, atau ya, 26 ingat banget Ramadan. Dan itu memang kami juga baru teringat ada program itu karena fokusnya ke pandemi, fokusnya itu ada juga program kami yang live itu. Jadi baru ingat dan melihat dengan situasi kondisi dan dipikirkan secara matang-matang jadi teman-teman. Jadi kami bukan sosok yang mau keluar sembarangan. Bener. Atau mau seremoni atau seremoni atau ala-ala gitulah pokoknya. Jadi itu diperhitungkan dengan pasti, terus itu dilihat juga dengan pemetaannya. Karena Kota Samarinda alhamdulillahnya agak terbebas daripada kota dan kabupaten yang lainnya kan. Bener. Jadi kami tetap menjalani Nasiku Nasimu itu alhamdulillah ada 600-an pack, ada juga dari sponsor yang makanannya bentuknya mewah gitu. Pokoknya tersebar alhamdulillah hampir sampai ke ini sambutan, arah-arah ke sambutan. Karena juga kami mencari orang-orang yang masih di pinggir jalan pada jam itu juga. Jadi gitu tetap menjalani protokol, tetap pakai hand sanitizer, pakai masker. Terus kami karena itu juga kan berbentuk plastik, jadi ngasihnya juga dengan cara Gojek gitu teman-teman. Iya sih, maksud tuh ya kalian melakukan itu karena memang bener-bener dibutuhin banget kan Ji, maksudnya nggak semua orang tuh
ngelakuin di fase COVID gitu. Karena COVID juga kan sangat berbahaya dan segala macam gitu. Tapi ya itu tadi teman-teman udah dengar sendiri, teman-teman Dekade Dengan Talks. perhitungan. Bener. Dan mereka tuh ini Raji ini perawat loh. Jadi dia udah tahu tuh apa yang harus dia lakukan, insya Allah ya kan Ji? Insya Allah, Sesuai bismillah. dengan yang udah ada aturannya. Jadi Iya, tenang, yang insya ada Allah aturan. tenang. Dan kami juga timnya nggak terlalu banyak kan karena posisinya pada pulang kampung dan juga teman-teman sahatnya juga karena itu memang pasanya di akhir-akhir Ramadan. Terus itu sih sama banjir ini. Iya, Banjir ini jadi program tahunan ya Allah mudah, tapi jangan sampai tahun depan jangan sampai. jangan. Jadi doa. Jadi udah 2 kali. Jadi kalian bisa lihat di IG-nya Hai Sahabat Hati, ternyata saya scroll kan di highlight-nya ternyata ada banjir 2019. Jadi kayak ya Allah setiap Lebaran. bulan Lebaran Iya. ya, setiap Syawal. Nggak tahu juga kenapa ya, padahal bulannya kalau kata orang dulu ya kan kalau bulan purnama kan air pasang naik, tapi Benar. kan kalau Syawal itu kan bulannya baru lahir tuh, Iya. baru di atas. Ngerti banget dah. Agamis banget nih Astronomi jadi. ya. Jadi gitu. Itu udah 2 kali dan itu juga alhamdulillahnya itu bukan bentuk teguran sih, kayak apa ya? Kepedulian teman-teman banyak sekali DM masuk, chat-chat masuk tentang kami menjaga protokol. Mungkin mohon maaf kami juga mumpung lagi ada Dekade Talk, mohon maaf kalau kami ada kekurangan dan salah-salah pada saat turun ke banjir itu kan karena posisinya. Jadi ada satu story nih, Oke. Instagram story yang teman-teman itu habis ngambil HT kecemplung jadi maskernya basah. Jadi nggak kepakai lagi dan sekali lagi kami perhitungkan dan kami pikirkan matang-matang dan tetap menjalankan protokol. Masalahnya itu kami hari kedua Lebaran udah turun, jadi nggak sebelum rame-ramenya kami sudah ada. Jadi kayak mungkin karena terekspos juga sebenarnya ada juga relawan-relawan yang lain. Jadi itu kami hadir tetap dengan protokolnya kami bersama-sama. Alhamdulillah banyak banget orang baik. Jadi untuk Sahabat Hatinya sendiri kami turun selama 4 hari berturut-turut dan donasinya mengalir, dan 4 hari itu juga kami tetap dengan posisi yang sama membawa nasi, membawa logistik, membawa alat-alat kesehatan. Ada tim pemeriksa kesehatannya juga dan alhamdulillah kami banyak sekali dapat apa ya, kayak Bantuan. dapat jalan gitu-gitu. Iya. Ada teman kami yang dokter dari Cina, dia juga tetap kemarin sebenarnya dia ikut karantina yang di Natuna gitu-gitu. Kami juga dapat teman-teman perawat dari kampus lain gitu-gitu. Jadi banyak sekali jalannya 4 hari, baru 3 hari kemudian alhamdulillah kerjasama sama Dispora untuk bakti sosial pasca banjir untuk bersih-bersih masjid dan juga panti jompo. Iya kemarin ada kehadisan. Oke, terus Raji jadi tadi ke banjir, maksudnya kan itu sebenarnya di luar dari Program kerja. program ya. Habis itu apa lagi program kerjanya Ji? Iya, sesudah itu banjir Hari Anak. Insya Allah Hari Anak sih. Ya, bulan Mei, Mei, Juni. Ya, Hari Anak dulu baru 17 Agustus. Hari Anak Nasional. Biasanya itu programnya kerja sama DKP 3A. Alhamdulillah Sahabat Hati itu juga karena mungkin kegiatannya jelas dan selalu aktif aja kan ya. Dari 3 tahun belakangan ini, jadi kerjasamanya sama Dispora, sama DKP 3A yang sesuai dengan ke harinya sendiri, ke perayaannya sendiri. Jadi kalau Hari Anak itu teman-teman semua DKP 3A bersama kami, biasanya Hari Anak Nasional itu kami juga tetap membawa adik-adik kami yang spesial, program-programnya, talent-talentnya dari kami dan kerjasama sama DKP 3A. Biasanya di Lamin sih, kalau beberapa tahun ini di Lamin, baru Jalan Santai juga ada gitu. Oh tapi alhamdulillahnya berarti komunitas ini sangat disupport banget sama pemerintah ya? Alhamdulillah sekali. Wih, Jadi keren kami banget. kerjasama Dispora Kaltim, DKP 3A itu balik ruangannya udah kenal lah ya. Udah kayak temen ya? Ya udah kayak temen. Iya, udah. Selalu mengiringin bersama. Maksudnya kan kadang ada beberapa komunitas susah untuk aksesnya ke pemerintahan ya. Mungkin karena alhamdulillah ada bunda dan papa kali ya. Ada bunda dan papa dan memang jelas dan memang pasti Iya, kan. dan memang job apa ya? Apa sih? Program kerjanya benar-benar tersusun rapi ya, Raji. Iya, alhamdulillahnya itu. Dan konsisten. Alhamdulillah konsisten. Kalau Hari Anak juga masuk. Kenapa kami masukin ke program kerja itu? Yang alhamdulillah beberapa tahun ini kami lakukan bersama. Oke. Gitu. Habis program anak, Hari Anak apalagi Ji? Hari Anak kan ini Juli ya? Ini Juni. Ini Juni, Juli, Agustus, 17 Agustus. Nah kalau 17 Agustus ini kayaknya tahun ini sih agak nggak bisa dilakuin ya. Tapi
Oh ya, kami ada mau spoiler. Jadi Hari Anak Nasional tetap bakalan kami rayain, Oke. tapi via Zoom. Wih, Insya Allah seru, bakalan seru. ngundang anak-anak Kalimantan Timur di sekabupaten kota bakalan gabung dan tetap sesuai dengan seperti acara yang offline gak tuh, sesuai Offline. acara yang event. Jadi tetap ada MC-nya, tetap ada sambutan-sambutannya, tetap ada talentnya, walaupun dari rumah kan ya, nggak ada batasan untuk itu semua. Yang penting Bener. jaringannya ada sih. Bener. Jangan kayak live saya sama sahabat hati kemarin. Mati lampu nggak apa-apa. Iya, aku tuh. Jadi teman-teman itu spoilernya bakalan tetap teradakan, tapi ya itu via Zoom dan juga perwakilan sih gitu sekabupaten kota. Terus 17 Agustus. Nah, 17 Agustus biasanya kami rayakan di ruang bermain sama-sama adik-adik. Dan kenapa spesial 17 Agustus itu beda bermainnya dengan yang lain, karena orang tua, wali dari adik, Anak-anak, yang wali dari pasien kami ajak main sama-sama. Jadi itu momennya Kerasa kayak banget ya? kerasa banget karena orang tuanya tiap hari juga, kita nggak bisa juga melulu ke adiknya, Bener. ke subjeknya karena ke objeknya, karena keluarganya supportnya itu ya mikirin juga gimana. Terus kan karena rumah sakit Abdul Wahab Sarani itu pusat rujukan, jadi banyak adik-adik yang dari Bontang, dari mana dan lain-lain. Itu momen-momen yang sangat kerasa dan momen-momen yang nggak kelupaan. Mamanya Iya. lomba ikut masukin paku, malah itu suasananya lebih meriah, anak-anaknya yang tanpa kami ajak main ketawa ngeliat ibu bapaknya sendiri lomba makan kerupuk dan lain-lain. Itu sih harusnya yang terjalanin, tapi nanti insya Allah bakalan dipikirkan, bakalan diganti atau dialokasikan kegiatannya Ke yang lain. Oke. Ada yang event kita tuh apa Ji? Yang sempat kita mau ngadain tapi tercancel, yang Farhan ininya, ketuanya. WFA. Oh ya, WFA ya? WFA April yang tadi. Oh, April tadi. Jadi teman-teman semua, WFA itu 10 tahun harusnya tahun ini. Dan temanya, fokusnya kami itu mau dibikin reunion. Jadi karena 10 tahun, jadi ada khasnya nih dari WFA. Kak Hadis juga pernah ikut sekali, yaitu flash mobnya. Iya. Nah itu bakalan mau di, apa ya namanya? Bukan remake. Dari awal, dari udah mau TikTokan aja. Medley. Di medley bakalan dari tahun pertama sampai tahun 10. Tapi ya karena pandemi, ya begitulah, di cancel. Karena sebenarnya juga kami, walaupun nanti bakalan ada tahap-tahapannya, tahapan-tahapan kegiatan kebudayaan dan lain-lain mulai dibuka dengan protokol, tapi kami nggak bisa karena kami bersama dengan acara kami itu bersama dengan kelompok rentan. Oke. Yang pertama anak-anak, anak-anaknya berkemampuan khusus spesial. Itu juga ada poin plusnya, dan juga program kami ya disability, lansia gitu, kelompok-kelompok rentan. Jadi walaupun sudah ada new normal, kami nggak bakalan ambil resiko. Iya. Gitu. Nantilah tahun depan ya, insya Tahun Allah depan akan aktif insya lagi. Allah. Pokoknya kita doa sama-sama deh Iya, biar iya. biar ininya juga vaksinnya keluar. Jadi biar jelas, walaupun kayak gini kan kita masih walaupun new normal, tapi kita masih nggak tahu kan ya. Masih takut-takut. Masih takut-takut juga. Kayak kami juga posisinya jauh-jauh. Ini ada hand sanitizer. Tadi kami pakai. Iya. Di depan tadi juga sebelum Di sini. depan juga sebelum masuk Oh ada iya, juga. ini Dekade Coffee guys, jadi kalian kalau mau tahu yang di Samarinda bisa langsung mampir. Diminum Raji, enak banget kan ya? Ini Red Velvet. Iya, itu boleh diaduk dulu Ji supaya tercampur Oh ini warnanya. dulu. Oh gitu. Iya. Jadi teman-teman semua, kalau aku tuh kenapa kalau minum itu memang cocok-cocokan sih Kak. Jadi kalau di sini biasanya aku kalau minum Red Velvet nggak bisa di semua tempat karena pusing. Oh, Aku tuh gitu. orangnya nggak bisa rasaan minum, kopi juga nggak bisa karena lambung sama suka gitulah kalau Iya, habis iya. minum kopi. Mah gitu segala macam. Bukan mah sih, suka Oh, nanti dipotong ya. Nggak cocok pokoknya ususnya. Nah kalau minum itu nggak bisa juga yang aneh-aneh kayak orang-orang gitu, yang vanilla, yang dicampur-campur gitu nggak bisa. Jadi ini lumayan, dan ini masuk sih di lidah Raji nih. memang aku salah satu favorit Red Velvet adalah di sini. Di sini ya. 2 kafe lah yang aku suka banget. Nanti Aku kafe pernah satunya nyoba apa di sih? beberapa tempat karena warnanya cantik kan, tapi Iya. pas aku minum akunya pusing Oke, karena oke. enek kan. Kalau ini cocok lah buat kalian yang lidah-lidah lojanan kayak aku. Karena nggak semua minuman sih gitu. Iya, Green paham. tea, Red Iya, Velvet. iya, paham banget. Non kopi pokoknya di tempat kopi mah aku tuh sibuk sendiri pokoknya. Orang pada mau minum kopi ini kopi itu kan dengan label-label nama-namanya.
Aku sibuk sendiri, ada green tea-nya kah, ada non coffee-nya kah kalau Iya lagi di iya iya depan. iya iya. Karena Oke, lanjut yuk. Oke, fokus lagi kembali ke topik awal. Eh berarti ada berapa lagi kegiatan yang belum Raji sebutin nih? Itu tadi kan WFA. Baru tadi yang apa tadi terakhir? 17 Agustus, Pray. 17 Agustus, sesudah 17 Agustus September. September lupa sih. Oh, September, itu November. September, di Oktober itu hampir ya maintenance ya acaranya Iya. itu hampir kayak 2 bulan, 1,5 bulan jaraknya. Jadi memang, dan kami sudah menentuin teman-teman semua di Sahabat Hatinya tuh ada PD-PD-nya kayak saya. Oh ya, ada program ngobras juga itu agak harusnya itu sebulan sekali ngobrol bareng Sahabat Hati itu. Oke. Jenisnya hampir sama kayak live kami tadi. Yang Hai Sahabat Hati menyapa kayak Dekade Talks gini. Iya. Kalau pas selama pandemi, tapi sebenarnya itu ngobras itu kayak program yang ngumpulin massa dan juga kayak temu relawan, temu reuni alumni gitu-gitu. Nah, terus ke Oktober itu ada 28 Oktober 1928. Kalau 1998 itu tanggal lahir saya. Promosi lagi ya 28 guys. Oktober. Nah, itu di 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Karena isinya juga pemuda-pemuda ya, remaja, pemuda. Jadi di Sahabat Hati sama-sama dispora. Alhamdulillah dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu programnya, aduh panjang lagi namanya, Festival Kewirausahaan Pemuda Kreatif gitu programnya. Bertema sih tiap tahun, dan tahun kemarin itu temanya bersama kita maju. Jadi itu juga sebagai persiapan pemuda-pemuda Kaltim untuk menghadapi atau siap menjadi pemuda-pemuda yang nantinya akan ibu kota mau ke sini. Bener. Tapi kan direlokasikan, itu urusan pemerintah sih. Itu Iya. sebenarnya tahun lalu itu yang nggak tahu sih ya, pandemi ini itu ada rahmatnya, ada juga keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Nah, itu waktu tahun lalu temanya itu teman-teman Festival Bazar Kewirausahaan dan juga persiapan pemuda Kaltim menyambut ibu kota negara IKN ke sini. Terus di November ada World Clean Up Day. Kayaknya Kak Hadis ikut juga deh ya. Ikut. Jadi kalau World Clean Up Day itu program dulunya juga GCI megang, baru ke Sahabat Hati. Itu juga ajang besar seperti WFA, pertemuan relawan-relawan banyak, dan fokusnya untuk lingkungan. Tapi nanti selama pandemi ini akan disesuaikan. Itu juga karena programnya besar, udah dipersiapkan dari sekarang. Tetap ada aksi nyatanya, tapi kayaknya dengan personal kita yang jemput gitu. Bener-bener paham. Dan juga ada lagi World Clean Up Day-nya itu bentuknya bersih-bersih. Apa sih namanya kalau di HP ini? Data. Iya. Aduh, aku ngeliatin krunya sampai apa ya namanya? Terpesona ya. Kayak hapus data gitu, hapus email yang nggak kepake kadang iya. dari Adobe, dari segala macam aplikasi dan ya gitu-gitu. Nah, itu dihapus sama-sama karena pokoknya banyak lah, teman-teman bisa cek aja di websitenya World Clean Up Day, karena itu acaranya program besar, program sedunia. Jadi program-programnya itu bakalan ada di setiap kota dan negara yang ngejalanin. Jadi itu kenapa diadakan, karena kayak ada perbandingannya. Kalau kita ngapus data-data, kita ngebuang file-file yang tidak terpakai itu setara dengan listrik meriga nggak tuh? Nggak apa-apa. Jadi dengan menghapus file-filenya itu setara dengan kayak menyimpan tenaga bumi gitu-gitu. Pokoknya bisa dibaca aja, ada jurnalnya dari World Clean Up Day gitu. Keren banget memang Sahabat Hati ini mewadahi banyak hal ya. Alhamdulillah. Di akhir tahun apa tuh kegiatan akhir tahunnya? Di akhir tahun itu tadi November. Di akhir tahun Desember ke Januari ada nggak kegiatan akhirnya? Gak ada sih ya. Mungkin kayak ngumpul-ngumpul internal kali ya? Iya, kalau Desember ke Januari sih mungkin yang tetap terjalani yaitu ke ruang bermain, itu rutinitasnya. Oke. Nah, untuk saat ini ada base campnya gitu nggak sih, Ji? Gimana tuh kalau boleh tahu? Nah, karena Sahabat Hati ini teman-teman semua kami juga bermitra bersama Sekolah Pelita Bunda Education Center. Itu sekolah khusus SKH buat adik-adik kita yang spesial. Jadi kami base campnya untuk sementara ini di situ. Sebenarnya kami mah di mana aja, di Dekade pun boleh karena teman-teman kami pada suka ngopi gitu-gitu.
Dan tempatnya nyaman sih, tadi sudah nyoba kan sambil nunggu tag kita bakalan ada tempat base camp baru. Ya itu sih tempat-tempat kami, tempat-tempat yang seperti itu dan karena pandemi gini kan jadi via online gitu-gitu. Oke. Intinya kalau kalian butuh wadah, Dekade bisa kok untuk jadi wadah sahabat Mantap. hati. Ada panggungnya teman-teman. Iya. Bisa tuh aku ulang tahun di situ ya, 28 Oktober. Betul. Mikirin diri sendiri dong. Nggak mikirin orang, pokoknya acaraku duluan gitu ya. Oke, Ji, jadi selama kan tadi tuh banyak tuh rangkaian kegiatan yang udah Raji jelasin gitu, tapi ternyata kan semuanya akhirnya tertunda dan bahkan mungkin semua komunitas maupun relawan ataupun apapun lah aktivitas seluruh dunia kayaknya Yang kerja benar-benar digaji aja di ini ya, diistirahatin. iya bener. Nah jadi selama sahabat hati ini mengalami COVID ini, apa kegiatan yang dilakuin gitu? Iya. Jadi ini sebenarnya jadi kayak apa ya? Sebuah ya sedih juga kaminya, terus kayak karena persiapan itu selalu kami lakukan ya, apalagi kayak Walk for Autism yang 10 tahun itu kami sudah siapin dari Desember. Desember itu sudah nyiapin surat, proposal dan lain-lain. Karena sudah terbiasa dengan rutinitas segitu padatnya tiap bulan, jadi apa nih yang mau kami lakuin? Sempat ya grup itu fasenya sampai dari awal yang fase yang masih dengan informasi COVID, isinya COVID semua, masih nggak nerima, sampai tawar menawar dan lain-lain, pokoknya sampai dari Angel lah pokoknya gitu-gitu. Sampai fase yang dimana grup itu sampai dibecandain, sampai Bunda muncul masih yang kayak sudah kelepas, masing-masing punya kegiatan yang lain-lain. Dan saya juga merasa saya di rumah kuliah online dan pada mau Ramadan. Nah karena ini salah satunya saya dan Bunda. Saya sih Kak, jadi kayak Raji tuh nonton live-nya Vidi Aldiano. Oke. Nah teringatlah langsung, kenapa kalau Sahat nggak bikin live? Barusan Bunda ditantangin live-nya selama Ramadan. Tiap hari full. Iya. Kak Hadis ya sendiri kan. Jadi gitu. Dan Kak Hadis sendiri juga teman-teman dia live juga. Jadi live kami itu insya Allah kami tuh pikiran kami harapannya itu pengganti dari kami, sosok kami yang nggak bisa langsung ketemu sama teman-teman semua. Jadi apapun kondisinya ya karena kita harus menyesuaikan seperti kata anjuran pemerintah dan lain-lain. Jadi dengan menyesuaikan itu kami tetap live dengan pemateri-pemateri yang hebat, Kak Hadis gitu, bisnis, teman-teman yang lain, teman-teman psikolog, teman-teman profesi. Jadi ada 2 sesi Sahabat Hati Menyapa yang sore dan malam. Jadi masing-masing itu semua rules-nya sama sih, kalau kalian lihat di IGTV-nya di @haisahabat_hati itu rules-nya sama tentang pandemi, bukan tentang pandemi, apa yang dilakukan pada saat pandemi, terus tips-tipsnya, terus dan juga ini karena adik-adik kita yang SMA kan ya, baru lulus, benar. adik-adik angkatan COVID ya, angkatan TikTok juga kayaknya kan Bener. ya, di tahun 2000-an pokoknya mereka mah angkatan 2000, 2001 itu pada lulusnya tahun ini. Jadi harapannya itu sebagai wadah untuk perkenalan profesi-profesi, kayak misalnya psikolog, ternyata psikolog itu banyak. Psikolog pendidikan, psikolog klinis dan lain. Keperawatan itu banyak ternyata. Bisa ke sini, bisa ke situ, ada lansia, ada gerontik, ada gawat darurat, ada spesifik khususnya. Terus gimana sih kalau saya mau jadi dokter? Persiapannya harus pas kelas 3 baru jadi dokter aja, atau memang dari kelas 1 MTK ku, IPA ku udah dipikirin gitu, atau gimana mau masuk IPDN, sekolah dinas. Alhamdulillah kami dapat pemateri luar biasa. Ada yang dari Australia live-nya. Itu Australia, terus ini apa? Aku ingatnya Belanda. Ingatnya kuenya. Banyak sekali sponsor hari ini ya teman-teman. Jadi dibantu ya Dekade jadi Talks Belanda, ada live dari Belanda, Taiwan ada. Alhamdulillah kami dapat yang awalnya yang kami kayak nyiapin makin lama. Ini siapa MC-nya ini? Siapa hostnya? Sampai di grup ribut, sampai kadang deadline karena bener-bener stripping prime time sehari 2 kali. Jadi ada sebelum buka puasa sama jam 10 malam. Dan insya Allah nanti bakalan dilanjut, tapi regulernya 1 minggu atau 1 bulan sekali gitu. Masih dipikirkan karena kami lagi persiapan buat Hari Anak dan juga lagi open recruitment gitu.
Oh, paham. Oh iya, jadi kalau teman-teman banyak mau tahu tentang Sahabat Hati, langsung aja follow Instagramnya Follow ya. Instagramnya, insya Allah bakalan feed-feednya bakalan muncul terus tiap hari. Iya, oke. Karena adminnya lagi rebahan, kuliahnya udah selesai, tinggal tunggu UAS. Oke, harapan dari Raji nih kan mewakili teman-teman Sahabat Hati. Sebenarnya tuh apa sih niat kalian gitu? Kalian tuh berada di Sahabat Hati sendiri. Harapannya tuh tadi kan ya, seperti yang saya sebutkan di awal, berbagi senyuman. Intinya itu berbagi senyuman buat masyarakat inklusi. Jadi tidak ada, kalau kata Ibu Ketua dari Perkumpulan Disabilitas itu tidak ada barrier, tidak ada batas, bahwa tidak ada batas, karena sebenarnya itu semua sih subjektivitas kita sendiri yang memandang segala sesuatunya itu berbeda. Sebenarnya itu cara dan pola pikir, karena adik-adik yang spesial seperti Aryo, Kak Hadis kenal sendiri. Aryo hafal dengan ada kemampuan khususnya hafal nama ibu kota negara seluruh dunia. Terus dia juga bikin tulisan yang diapresiasi oleh Kementerian Perempuan dan Anak tuh, Kementerian PPA di Palembang. Jadi dia itu dengan judul curahan anak disabilitas dengan judul Aku Ingin Bermain Sepak Bola. Itu dibukukan gitu-gitu. Sebenarnya kita aja yang cara sudut pandang kita ngelihatnya mana, karena teman-teman disability, teman-teman inklusi, teman-teman itu juga tetap masih beraktivitas. Kaos yang baju hitam, yang active participation, dan yang di tahun ke-10 ini juga kerjasamanya sama teman tuli Inbis Permata Bunda. Jadi segala kemampuan itu ada sebenarnya, karena gimana ya, ini kita tuh masing-masing sebenarnya punya yang kayak gitu, tapi ini cara dan skenario Tuhan aja masih nutupin gitu. Iya, dan intinya adalah Sahabat Hati ini sendiri sukarela lah gitu. Kita sukarela untuk bisa bersosialisasi dengan banyak orang ya, Ji, tanpa adanya tuntutan. Tanpa ada tuntutan. Dan itu benar-benar dari hati sendiri gitu, teman-teman. Nah, Ji kan udah maksudnya ya waktu juga sangat singkat dan kita harus nanti bakal kita banyak ngobrol lagi tentang Sahabat Hati mungkin setelah pandemi ini akan berakhir, biar kita tahu kegiatan next apa sih yang udah dilakuin nih. Ternyata setelah Covid banyak perubahan nih dari Sahabat Hati, ya nggak sih, Ji? Kita kan nggak tahu tuh, insya Allah semoga cepet kelar lah semuanya gitu ya, Ji. Nah, dari banyak obrolan gitu, dan aku juga tahu gimana Sahabat Hati luar biasa kerennya teman-teman di dalamnya, dan kalian yang mau bisa kan, Ji, join jadi relawan ya? Iya, bisa. Jadi relawan Sahabat Hati gitu, bisa banget, nanti langsung aja. Pokoknya kalian mau kepo Sahabat Hati langsung lengkap aja di Instagramnya @hai_sahabat_hati. tuh, hai_sahabat_hati. Dan kalau kalian mau nongkrong juga bisa banget langsung aja ke Dekade Coffee. Oke, Raji, dari banyaknya obrolan kita tadi gitu, mungkin ada quotes lah dari Raji untuk temen-temen yang mendengar gitu. Iya, jadi kalau dari Raji nih ke Hadis ya, buat teman-teman semua penyaksi video ini, dan juga pendengar podcast dari Dekade Talks ini, Raji ngutip aja dari ini tagline-nya Pelita Bunda sih. Tagline-nya Pelita Bunda, tagline-nya kami, mudahan bisa jadi tagline kita semua sih. Yaitu mereka beda bukan untuk dibeda-bedakan. Itu aja sih. Mantap. Sesuai dengan penjelasan yang tadi. Aduh, banyak banget sih yang harus aku kulik sebenarnya tentang Sahabat Hati, bener-bener banyak banget, tapi karena waktu dan aku pengen lama-lama, tapi nantilah kita akan ngobrol di setelah Covid, insya Allah kita akan lanjut terus, dan aku akan selalu bawa teman-teman ngobrol yang kece. Raji, terima kasih banyak. Makasih juga Kak Hadis. Terima kasih banyak, ya ampun. Kak Hadis ini juga sering ikut kegiatan kami teman-teman semua. 3 tahun aku ikut loh, tapi aku dulu belum anggota, cuma relawan doang. Ini baru mulai menjadi anggota tapi nggak aktif, kesian aku. Oke, terima kasih Raji, terima kasih Sahabat Hati. Semoga kita selalu bisa berkolaborasi lagi. Amin. Mungkin Sahabat Hati akan mengundang Dekade Talks ke sana. Oke, mantap. Kami juga memang mau bikin studio sih, insya Allah. Mantap, kalian bisa nyewa di sini juga. Promosi lagi. Bener. Bisa di sini juga ya teman-teman. Iya. Mau podcast, mau curhat tentang pribadi atau punya pengalaman masing-masing, bisa aja ke Dekade Talks. Dan ini pokoknya seru banget, bakalan kalian harus selalu dengar. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you Raji. Bye-bye Thank semuanya. you, Assalamualaikum diikutin ya warahmatullahi podcastnya. wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. So let's talk.